Kita seharusnya sebagai orang ilmu kembali ke kitabnya Kiai Hasyim dalam praktek agama sehari-hari. Contoh gini, Sawadil Aqdam ini sering kita tinggalkan. Sawadil Aqdam itu apa sih? Sawadil Aqdam itu kelompok ulama mayoritas. Kelompok ulama mayoritas. Contoh konkret begini. Contoh konkret. Ketika pemerintah ingin menentukan satu Syawal atau satu Ramadan, maka diundang seluruh ulama-ulama se-Indonesia, diundang seluruh organisasi-organisasi Islam se-Indonesia. Itu jumlahnya banyak nggak ya? Banyak sekali ulama se-Indonesia. Organisasi Islam se-Indonesia itu dalam rapat isbat itu banyak sekali. Nah itu loh Sawadil Aqdam, kelompok mayoritas. Sementara ada kelompok kecil, ya 3-4 orang, 1-2 orang ulama, ya, melihat hilal, berkoar-koar. Kita jangan ke situ. Di hadis kan dikatakan wa'idaktilafu, apabila kamu berbeda pendapat fa'alaikum bisawadil aqdam, maka wajib bagi kamu harus mengikuti kelompok mayoritas. Nah, contoh praktek kemarin, di dalam menentukan masalah dilarangnya sholat jamaah, Jumat diliburkan dulu, begitu kan? Sholat Jumat diliburkan. Itu bukan serta-merta pemerintah langsung meliburkan begitu aja, tetapi dikumpulkan para ulama-ulama itu, minta pendapat para ulama-ulama, dan memang itu bukan ranahnya pemerintah, bukan ranahnya pemerintah dalam soal agama. Dikumpulkan ulama, ini bagaimana melihat situasi dan kondisi seperti ini, maka ulama NU, ya orang yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan, ya wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Itu Quran, ya, itu ayat Quran. Janganlah kamu jatuhkan diri kamu dalam kebinasaan. Nah ini kan corona. Corona ini dia merebaknya dengan menularnya itu dengan cara bergerombol. Kalau sholat Jumat itu kan bergerombol. Lah kemudian kata Quran wala tulqu biaydikum ila tahlukah, wajib kita menjaga diri kita jangan sampai jadi korban corona. Apa saja yang menyebabkan terpapar corona dengan cara bergerombol? Nah, maka akhirnya di situ sholat Jumat diliburkan karena ada mudaratnya. Muncul kemudian kaidah usul fikih yang di dalam NU selalu dipakai, yaitu daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Ya. Daf'ul mafasid muqaddamun, mencegah kerusakan harus dia prioritaskan. Penting, itu harus diutamakan. Nah, kemarin kan kelompok-kelompok yang memang tidak sepaham dengan kita itu kan protes habis-habisan. Ya. Nah, Islam Ahlussunnah wal Jamaah itu gak begitu. Ketika pemerintah mengeluarkan statement meliburkan sholat Jumat, itu berdasarkan ijma ulama Indonesia. Itulah yang disebut Sawadil Aqdam. Ini ajaran Sawadil Jamaah yang ditulis oleh Kiai Hasyim. Ijma memutuskan libur sementara sholat Jumat itu berdasarkan ijma ulama, bukan berdasarkan keputusan pribadi. Dikumpulkan ulama semuanya. Ijma ulama memutuskan sholat Jumat diliburkan sementara. Karena apa? Karena akan membahayakan kesehatan dalam pandemi seperti ini. Ramai di masyarakat, banyak itu. Ya kan mau katanya, kita harus demo. Ini ustaz-ustaz, kiai-kiai juga diem aja sih katanya, sholat Jumat.
diliburin diem aja katanya. Nah, ini itu namanya beragama cuma semangat doang, nggak ada ilmunya. Ya. Jadi orang belajar agama itu harus ada ilmunya. Itu kan usul fikih mengatakan seperti itu. Ya. Nah sekarang cara kita berpikir model ahli wal jamaah begini, menjaga kesehatan itu wajib. Ya. Menjaga kesehatan itu wajib. Apa saja yang bisa menjaga kesehatan itu pun juga bagian dari wajib. Contoh gini, masker kemarin-kemarin ya, sekarang udah nggak ada. Cara menjaga diri agar tidak terpapar dan memapari itu dengan cara pakai masker, ya kan? Masker adalah cara untuk menjaga diri agar tidak terpapar. Menjaga dirinya kemana wajib. Dalilnya wala tulqu biyadikum la tahluka wajib. Maka alat untuk menjaga diri kita daripada terpapar itu juga menjadi wajib. Dalil kaidah usul fikihnya malayatimul wajib ila bihi fawal wajibun. Perkara yang dapat menyempurnakan perkara wajib, maka perkara itu wajib. Orang menjaga kesehatan untuk corona kemarin tanpa memakai masker tidak sempurna, betul nggak? Maka untuk menjaga kesehatan terpapar maka pakai masker. Maka pakai masker itu wajib. Sama seperti kita wudhu. Wudhu wajib atau tidak? Wudhu tidak wajib. Dalam sehari-hari kita wudhu tidak wajib. Ada nggak perintah wudhu wajib? Kita lagi duduk-duduk, lo udah wudhu nggak? Nggak ada. Wajib lo wudhu? Ada. Wudhu itu nggak wajib. Yang wajib apa? Yang wajib sholat. Sholat itu wajib. Ketika masuk zuhur, nah sholat itu wajib. Wudhu tidak wajib. Nah cuma karena wudhu sholat tidak sempurna tanpa ada wudhu, maka wudhu menjadi wajib. Menjaga kesehatan tidak sempurna tanpa pakai masker, maka memakai masker adalah wajib. Tuh, begitu kaidah usul fikih begitu. Cara berpikir secara logika usul fikih begini. Nah, ini loh orang ahli sunnah wal jamaah cara berpikirnya seperti ini. Ya, dia bilang, jangan, nggak mau pakai masker. Waktunya mati juga mati. Begitu sering kita ngomong. Nah, ini jangan, ini bukan model berpikirnya ahli sunnah wal jamaah. Memang banyak kelompok, itulah sebabnya Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan NU. Kiai Hasyim Asy'ari mengajarkan Islam ahli sunnah wal jamaah karena kelompok di Indonesia aja lah, gak usah jauh-jauh. Itu banyak sekali paham yang di luar ahli sunnah wal jamaah, banyak sekali sekeliling kita ya. Banyak sekali. Makanya pentingnya kita orang NU yang memang betul-betul ahli sunnah wal jamaah, ayo kita perdalam kajian ahli sunnah wal jamaah. Sebab orang di sekeliling kita itu banyak paham-paham bukan aswaja, atau dia kadang-kadang aswaja karena gak ngerti aswajanya beda gitu. Terasa nggak kira-kira kita sunnah? Udahlah dia bilang mati itu tangan Allah, kalau belum matinya mati juga gak mati bang begitu. Emang corona itu malaikat bisa mencabut nyawa seseorang katanya. Itu pemikiran Jabariyah. Nah itu kadang-kadang